Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Diana Lestari, Husna Khairiah Sitompul, Kairisma Dalimunte, Natasha Regita Cahyani Silalahi, dan Rena Mayarati dari kelas D reguler 2019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami mengenai folklore lisan dan juga folklore sebagian lisan pada mata kuliah folklore dan tradisi lisan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Puspitawati MSI. Baiklah, berikut hasil presentasi kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan memaparkan hasil mini riset dari teman kita yaitu Saudara Hairisma Dalimunte yang berjudul Eksistensi Permainan Engklek sebagai Permainan Tradisional di Desa Surai Selatan. Kepada Saudari Hairisma Dalimunte, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset saya yaitu mengenai eksistensi permainan engklek sebagai permainan tradisional di Desa Surai Selatan. Selanjutnya, moderator. Baik, sebelumnya di pendahuluan ada latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan menjadi identitas bagi negara Indonesia, sehingga masyarakat wajib untuk melestarikan tetap terjaga dan menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan ialah permainan tradisional. Salah satu permainan tradisional yang masih ada di Indonesia dan masih dimainkan oleh anak-anak ialah permainan engklek. Rumusan masalah yang saya angkat itu apa yang dimaksud dengan permainan tradisional engklek, kemudian bagaimana cara memainkan permainan tradisional engklek, dan juga bagaimana cara melestarikan permainan tradisional engklek. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian lokasi dalam penelitian ini yaitu rumah dari informan yang berada di Desa Surai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Kemudian informan pada penelitian ini yaitu masyarakat yang berada di Desa Surai Selatan yaitu Ibu Sri Wahyuni yang berusia 52 tahun dan juga Abang Khairullah Dalimunte yang berusia 30 tahun. Dengan metode wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Desa Surai Selatan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Masyarakat desa ini masih menjaga tradisi yang ada di permainan tradisional yang masih dimainkan oleh anak-anak sampai saat ini. Salah satu permainan tradisional tersebut yaitu permainan engklek. Permainan engklek merupakan permainan yang dilakukan secara berkelompok yang terdiri atas 3-5 orang dengan membuat pola-pola datar di atas tanah yang berbentuk seperti surat maupun orang, yang dulunya hanya menggunakan kayu yang dibentuk di tanah sebagai pola ataupun gambar engklek tersebut. Kemudian dimainkan dengan cara melompati kotak atau pola-pola yang sudah terbentuk tersebut dengan 1 atau 2 kaki secara bergantian. Permainan engklek ini sudah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun dan sudah tidak diketahui lagi siapa pencipta ataupun orang yang pertama kali memainkan permainan ini, serta tidak diketahui siapa yang membawa permainan ini di Desa Surai Selatan ini. Permainan ini sudah ada di Desa Surai Selatan sejak tahun 60-an. Permainan ini dapat dikenal oleh anak-anak ketika mereka sudah berumur 6 ataupun 7 tahun atau sudah duduk di bangku sekolah dasar. Selanjutnya, permainan engklek ini sangat mudah untuk dimainkan dan tidak perlu membutuhkan biaya apapun, serta dapat dilakukan di halaman rumah sendiri. Permainan ini sangat baik untuk dilakukan oleh anak-anak karena dapat membuat pertumbuhan anak menjadi bagus, karena di sini akan terjalin interaksi, komunikasi, atau sosialisasi yang baik antara anak dengan teman-temannya. Kemudian, bisa dijadikan sebagai media untuk hiburan ketika anak-anak telah jenuh dengan tugas sekolah yang diberikan gurunya, serta dapat meningkatkan kemampuan motorik anak karena di sini mereka akan melakukan lompatan dengan 1 kaki. Cara yang dapat dilakukan agar permainan tradisional tersebut tidak hilang dan masih tetap dimainkan oleh anak-anak yaitu dibutuhkannya peran dari orang tua dalam mendidik anaknya dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya permainan tradisional ini untuk diri mereka dan lebih baik dibandingkan mereka harus bermain gadget, dan orang tua juga memberikan contoh bagaimana cara pelaksanaan permainan ini. Slide berikutnya yaitu hasil wawancara yang dikatakan oleh Ibu Sri Wahyuni. Slide selanjutnya, moderator.
Berikut juga hasil wawancara yang dikatakan oleh informan kedua, yaitu Abang Khairullah Dalimunte. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Permainan tradisional merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yang menjadi ciri khas negara Indonesia, sehingga masyarakat harus melestarikannya agar permainan tidak hilang dan dapat terus terjaga. Salah satu permainan tradisional itu yaitu permainan engklek. Permainan ini dilakukan dengan membuat pola di tanah baik yang berbentuk surat ataupun orang yang terdiri dari 3 sampai 5 orang anak yang dimainkan secara bergantian. Dan setiap anak memiliki gacuk baik dari batu, keramik, kaca ataupun koin sebagai penanda mereka sudah sampai kota yang mana. Permainan ini dilakukan dengan cara melompat dengan satu kaki sehingga dapat melatih dan mengembangkan kelincahan seorang anak dalam melompat dengan satu kaki, dan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan teman sebaya di kampungnya. Saran yang dapat saya berikan yaitu permainan ini sangat wajib dilestarikan dan juga dibudidayakan oleh masyarakat, karena selain agar kebudayaan yang ada di negara kita tidak hilang, tetapi juga karena permainan ini sangat bermanfaat jika dimainkan oleh anak-anak. Karena selain sebagai media hiburan, juga sebagai media untuk anak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya dan melatih kelincahan anak dalam melompat dengan satu kaki, sehingga sangat dibutuhkannya peran orang tua dalam melestarikan permainan ini. Selanjutnya, itu hasil dokumentasi saya dengan informan dan juga anak-anak yang bermain permainan engklek tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hairisma Dalimunte yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi Saudari Hairisma, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Rena Mayarati, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya yaitu, adakah macam-macam engklek yang dimainkan oleh anak-anak yang ada di desa Securai tersebut, atau hanya satu model engklek yang mereka mainkan? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Saudari Hairisma Dalimunte. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rena atas pertanyaannya. Baik, model-modelnya itu seperti polanya gitu kan, Saudari? Benar. Gambar pola begitu kan? Ya, gambar polanya itu seperti gambar pola surat gitu kan, sama pola orang sih yang sering mereka mainkan seperti itu. Baik, Saudari, terima kasih atas jawabannya. Berarti mereka hanya memainkan dua model yang mana berbentuk surat atau kotak dan berbentuk orang yang pada umumnya kita mainkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hairisma yang telah memaparkan jawabannya. Selanjutnya untuk para audiens yang ingin bertanya terkait dengan pemaparan materi dari Saudari Hairisma, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Saudari Diana Lestari, saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Hairisma. Pada penelitian yang Anda lakukan, apakah terjadi kesulitan yang ditemukan pada saat penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Diana atas pertanyaannya. Ketika saya melakukan mini riset ini, saya tidak mengalami kendala ataupun kesulitan apapun, karena informan saya yaitu dari keluarga saya sendiri kan, itu pun anak-anak yang ada di tempat tinggal saya itu mau gitu ketika saya suruh untuk melakukan permainan ini gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya, Saudari Hairisma. Lalu pada saat penelitian, apakah dalam mengumpulkan anak-anak itu sulit seperti itu? Dan pada waktu kapan mereka melakukan permainan engklek tersebut? Baik, Saudari Diana, saya meminta tolong kepada mereka gitu kan untuk memainkan permainan ini. Mereka sangat berantusias gitu, kayak iya kak, yaudah kami mau main gitu kan. Berhubung juga itu kan sore hari kan, memang sore itu jadwal mereka untuk bermain gitu, dan setiap sore mereka juga sering melakukan permainan itu gitu. Jadi nggak ada kendala apapun.
Baiklah, saya menerima jawabannya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dari saudara Hairisma Dalimunte. Mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari para audiens dan pemateri, diskusi pada pagi hari ini terkait dengan hasil mini riset dari saudari Hairisma, saya padakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset tentang permainan tradisional tam-tam buku di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang akan disajikan oleh Saudari Husna Khairia Sitompul. Pada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, Saudari Hairisma. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari mini riset saya terkait dengan permainan tradisional tam-tam buku di Desa Sipaho. Latar belakang, Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari beragam suku dan budaya di setiap daerah yang terdiri dari beragam etnis, yaitu etnis Batak Toba, Melayu, Pakpak, Karo, Simalungun, dan Mandailing. Desa Sipaho merupakan sebuah desa yang terletak di Halongonan, Kabupaten Paluta, yang mana di desa tersebut terdapat sebuah permainan tradisional yang disebut dengan tam-tam buku. Tam-tam buku ini merupakan jenis permainan yang sampai sekarang masih sering dimainkan oleh anak-anak. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana bentuk dan alunan lagu dari permainan ini menjadi fokus penelitian pada mini riset ini. Kemudian rumusan masalah yang saya angkat yang pertama adalah bagaimana permainan tradisional tam-tam buku ini dimainkan, kedua bagaimana alunan lagu yang dinyanyikan pada permainan tam-tam buku ini. Nah, kemudian pada mini riset ini saya menggunakan metode penelitian folklore, yaitu menurut James Dananjaya, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan peneliti di objek penelitian. Yang pertama itu adalah tahap pra-penelitian di tempat. Artinya sebelum saya melakukan penelitian, saya melihat dulu bagaimana kondisi ataupun situasi di desa saya dan terkait orang-orang ataupun anak-anak yang bisa memainkan permainan tam-tam buku tersebut. Kemudian yang kedua itu tahap penelitian di tempat yang sesungguhnya, yaitu saya meneliti dan bermain tam-tam buku bersama langsung dengan para anak-anak. Kemudian yang ketiga itu cara pembuatan naskah folklore bagi pengarsipan, yaitu setelah saya melakukan tahap penelitian di tempat yang sesungguhnya, maka saya membuat sebuah bentuk pengarsipan melalui bentuk makalah ataupun dokumen dan melalui video seperti itu. Selanjutnya yaitu ke pembahasan, yaitu permainan tam-tam buku. Nah, tam-tam buku ini merupakan sebuah permainan tradisional yang dimainkan oleh 8 orang, yang mana permainan tradisional tam-tam ini terdiri dari 8 orang, yakni 4 orang dalam satu kelompok. Artinya, untuk memainkan permainan tam-tam buku ini harus terdiri dari 2 grup yang dimainkan oleh anak-anak perempuan semuanya, seperti itu. Nah, kemudian ketika bermain tam-tam buku ini, dilakukan dengan cara berkeliling seperti itu. Nah, ketika sudah satu keliling dan lagunya sudah selesai, maka pemain yang terakhir atau pemain yang berada di paling belakang, maka ia akan ditangkap oleh yang pertama, seperti itu. Setelah ia ditangkap dan masuk ke dalam penjara. Kemudian setelah pemain yang lain berkeliling kembali sambil menyanyikan lagu tam-tam buku, setelah lagu tam-tam buku itu selesai, maka pemain yang belum tertangkap akan bertanya kepada penjaga, yang mana lagu tam-tam buku itu adalah seperti tam-tam buku, selera tiang batu anak belakang tangkap satu, ceng ceng pukul satu, boleh masuk bu, seperti itu. Nah, kemudian setelah ditangkap tadi, maka si pemain yang belum tertangkap dan masuk penjara, maka akan memberikan pertanyaan kepada para penjaga seperti itu. Kemudian setelah penjaga menjawab pertanyaan dari pemain yang menanyakan berapa berat orang yang sudah tertangkap tersebut, maka si penjaga akan menimbang berat orang yang sudah masuk ke dalam penjara mereka seperti itu. Kemudian setelah itu, maka orang yang ditangkap harus memiliki mau ikut dengan penjaga yang mana, dengan cara menggunakan clue seperti bintang ataupun bulan seperti itu. Dimana kalau misalnya bintang sebelah kanan dan bulan sebelah kiri seperti itu.
Kemudian setelah permainan tam-tam buku tadi akan dilanjutkan dengan yang namanya tarik tambang. Nah, tarik tambang ini dia permainan lanjutan dari tam-tam buku. Permainan tarik ini dimainkan bertujuan untuk menambahkan anggota agar dapat memenangkan menjadi orang kaya seperti itu. Setelah mendapatkan anggota, maka dilanjutkan dengan ya oma ya oma. Yang mana ya oma ini lagunya adalah kami orang kaya, kami orang miskin, baju kami cantik-cantik, baju kami robek-robek, kami minta anak-anaknya siapa, seperti itu. Nah, setelah ketiga lagu tadi sudah diselesaikan oleh pemain, maka berakhirlah yang namanya permainan tam-tam buku tersebut. Nah, kesimpulannya adalah tam-tam buku ini merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh 8 orang. Yang mana dalam 8 orang tersebut terbagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Selama permainan berlangsung, lagu yang dinyanyikan yaitu lagu tam-tam buku, kemudian dilanjutkan dengan tarik tambang tadi, dan kemudian dengan ya oma ya oma. Penjelasan saya tadi, saya akan memaparkan sebuah video terkait dengan permainan tam-tam buku tersebut. Ini merupakan proses para pemain berkeliling di antara para penjaga teman-teman. Nah, ini merupakan proses permainan dari ya oma ya oma. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan terkait dengan mini riset saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Krisna atas pemaparan materi yang sangat luar biasa kali ini kan. Karena selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang diberikan kesempatan kepada 2 orang penanya. Akan saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya moderator. Baik, saya persilakan saudari. Nah, tadi kan sudah dipaparkan mengenai tam-tam buku dan ya oma. Nah, jadi apakah permainan ini masih dilakukan oleh anak-anak yang ada di sana? Dan apakah mereka mendapatkannya dan bagaimana mereka mengetahui permainan itu? Apakah ada yang memberitahu mereka atau ada yang meneruskan permainan ini? Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada saudari Usha untuk tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Serena. Permainan tradisional tam-tam buku ini memang masih dilakukan oleh anak-anak gitu kan, terutama pada anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana cara mereka mengetahui permainan ini gitu kan. Nah, permainan ini sudah ada sejak dulu seperti itu. Di zaman saya juga sudah ada yang namanya permainan tam-tam buku ini seperti itu. Cuman kalau
dia bentuk lagunya itu mungkin mengalami perbedaan seperti itu, saudari. Terima kasih. Berarti setiap generasi itu lagunya berbeda-beda. Maksudnya bukan berbeda-beda, saudari. Kan soalnya kan waktu saya langsung masuk ke permainan itu kan, saya merasakan kayak ada yang berbeda gitu. Soalnya zaman saya dulu, permainan Ya Oma itu liriknya itu maksudnya bisa diubah-ubah tergantung siapa yang memainkannya, seperti itu. Misalnya tadi kan, baju kami cantik-cantik Ya Oma, itu bisa diganti dengan kata-kata yang lain, seperti itu maksud saya, saudari. Oke, berarti liriknya aja gitu ya yang divariasikan oleh generasi selanjutnya. Iya, betul, saudari. Baik, terima kasih jawabannya. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Saudari Rena atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Saudari Natasha, yaitu apakah permainan tam-tam buku ini masih ada hingga sekarang? Dan jika masih ada, bagaimana pelestarian yang dilakukan masyarakat sehingga permainan tersebut masih bertahan hingga sekarang? Baiklah, kepada Saudari Husna, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Natasha. Jadi permainan ini juga masih tetap ada sampai sekarang. Dan cara untuk melestarikannya itu sendiri adalah anak-anak itu setiap pulang sekolah itu kan berkumpul dengan teman-temannya yang lain gitu kan. Nah, mereka itu biasanya memainkan yang namanya permainan tam-tam buku ini, yang mana mereka itu bermainnya di pasar yang merupakan lokasi tempat penelitian saya tadi, saudari, seperti itu. Bagaimana tanggapannya Saudari Natasha? Baiklah, saya sudah menerima jawaban dari Saudari Husna. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula presentasi mini riset kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan presentasi mini riset mengenai materi atau mata kuliah folklore dan tradisi lisan oleh Diana Lestari. Kepada saudari, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil mini riset saya yang berjudul Permainan Tradisional Gasing Desa C9, Kecamatan Sekepayang Timur. Lanjut, saudari. Baiklah, pada bagian latar belakang, bahwasanya Indonesia memiliki banyak ragam kebudayaan yang menurut KBBI, kebudayaan memiliki pengertian hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Yang dimana permainan tradisional di sini merupakan alternatif yang kaya akan nilai budaya dan bahkan hampir tanpa adanya pelestarian. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia, yang dimana itu sebuah mainan anak-anak maupun orang dewasa. Gasing digunakan untuk bisa permainan dan juga pertandingan. Yang menjadi rumus masalah dalam penelitian saya yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana sih permainan tradisional gasing Desa Sembilang, dan kedua, bagaimana cara untuk melestarikan permainan tradisional gasing di Desa Sembilang. Lanjut, saudari. Lanjut, saudari.
Nah, pada bagian metode penelitian, yang dimana jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan lokasi penelitiannya itu di desa saya sendiri, yang bernama Desa Sesembilan, Kecamatan Sekupayang Timur. Dan informan saya ada 2 orang. Yang pertama, Lindawati Sinaga, usia 45 tahun. Yang kedua, Gilang Syaputra, berusia 13 tahun. Yang dimana informan saya ini adalah keluarga inti saya sendiri. Pada bagian teknik pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada bagian pembahasan, yaitu terdapat gambaran umum Desa Sesembilang, Kecamatan Sikapayang Timur. Yang pertama, Desa Sesembilang itu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sikapayang Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Yang poin kedua, beragam etnik masyarakat seperti Batak Toba, Mendeling, namun di desa ini dikenal dengan etnik Melayu, yang dilihat dari faktor sejarahnya. Desa ini juga merupakan desa pesisir yang mata pencaharian masyarakatnya dominannya itu sebagai nelayan dan ada juga sebagai pedagang dan petani. Nah, pada poin ketiga, masyarakat Desa Sembilang itu masih melestarikan permainan tradisional, salah satunya permainan tradisional gasing tersebut. Nah, di sini bahwa bermain bagi anak itu adalah belajar, dan di mana bermain dilakukan menimbulkan rasa kesenangan serta kepuasan bagi anak. Namun bermain juga sebagai sarana pengembangan kemampuan sosial anak yang diharapkan mampu memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresi perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Menurut Putra Wiranata dan Piarsa pada tahun 2016, 178, di mana gasing atau gangsing adalah sebuah mainan yang dapat berputar pada poros dan berkeseimbangan pada suatu titik. Yang di mana gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia, yang utamanya di desa saya sendiri, Desa Sembilang. Mainan ini dilakukan atau dimainkan. Lanjut, saudari. Adapun alat dan bahan untuk membuat gasing tersebut itu terdapat dari kayu yang ada di desa saya sendiri. Lalu diukir bentuk menyerupai bisa tabung, bisa upo, bisa kerucut dan sebagainya. Namun kalau di desa saya ini umumnya dia berbentuk seperti kerucut seperti itu. Di mana objeknya digunakan sebagai pemintal adalah tali yang digunakan untuk dimainkan seperti itu. Nah, cara bermainnya semudah. Yang pertama, gasing itu dipegang dan diikat dengan tali, lalu gasing itu dilempar ke tanah. Setelah itu gasing itu berputar. Pada hasil wawancara bisa dilihat ya teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan melestarikan permainan tradisional. Di mana menurut saya cara melestarikannya itu memperkenalkan dan memberikan pemahaman bahwa permainan tradisional gasing ini adalah suatu bentuk kebudayaan yang harus dijaga seperti itu. Lalu memberikan arahan cara membentuknya, kita juga harus memperkenalkan bagaimana cara membentuk permainan itu seperti itu, dan mengekspor permainan tradisional ke media sosial dan dijadikan sebagai media pembelajaran. Dan pada bagian penutup yaitu kesimpulan, di mana permainan tradisional merupakan alternatif yang kaya akan nilai budaya dan bahkan hampir tanpa adanya pelestarian akan hilang permainan tradisional tersebut. Permainan tradisional yang ada mirip dengan olahraga, yakni memiliki aturan main dan mampu memberikan kesenangan, relaksi, kegembiraan, dan tantangan. Namun gasing ini bisa dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa, di mana cara bermainnya bisa dijadikan permainan dan bisa juga dijadikan
pertandingan seperti itu. Adapun sarannya yaitu sebagai generasi muda, bangsa Indonesia sudah seharusnya melestarikan budaya Indonesia termasuk permainan gasing tradisional ini. Jika teman-teman ingin melihat video, link sudah terlampir ya teman-teman. Lanjut. Nah, berikut ada dokumentasi pribadi saya. Bisa dilihat teman-teman. Baiklah, selesainya presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Diana Lestari yang sudah memaparkan hasil mini risetnya. Selanjutnya, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Diberikan 2 orang penanya. Izin bertanya, Saudari. Ya, pada Saudari Herisma, boleh langsung ditanyakan. Baik, saya ingin bertanya kepada Saudari Diana. Nah, kalau menurut saya pribadi kan, bermain permainan gasing ini kan cukup sulit gitu kan. Jadi, menurut Saudari nih, butuh waktu berapa lama untuk kita tuh bisa mahir memainkan permainan gasing ini gitu? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Harisma, di mana pengalaman pribadi saya sendiri dalam bermain gasing tersebut memang susah bermainnya. Kalaupun ingin belajar bermain tersebut harus dikawal juga sama orang dewasa seperti itu. Makanya kalau di sini kalau anak-anak bermain gasing itu bentuk gasingnya yang kecil bukan yang besar seperti itu, Saudari. Lalu kalau dalam belajar bermain gasing, menurut pengalaman pribadi saya belajar cuma 2 hari seperti itu. Kalau hanya bermain saja, kalau untuk mencari lawan saya belum belajar seperti itu. Baik, bagaimana Saudari Harisma? Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Saudari Diana. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Herisma dan Saudari Diana yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya, 1 orang penanya lagi dipersilahkan. Izin moderator, saya ingin bertanya. Baik, Saudari, boleh lanjut. Saya ingin bertanya, apakah gasing yang digunakan di masa sekarang ini masih sama dengan zaman dulu yang dimana gasing yang terbuat dari kayu, atau sudah mengikuti zaman dengan menggunakan gasing yang terbuat dari plastik? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Natasha. Saya akan menjawab. Berdasarkan penelitian saya di Desa Sesembilang, di sini gasing tersebut dari dulu hingga sekarang masih bentuknya sama seperti itu. Dia juga masih terbuat dari kayu, namun pemilihan kayunya itu berbeda-beda. Melihat dari keutuhan gasingnya jika dimainkan. Kalau salah pemilihan kayu, maka gasingnya tersebut tidak akan bertahan lama dalam pertandingan. Biasanya sih kalau dalam pemilihan kayu itu orang dewasa sih sebenarnya kalau mereka melakukan pertandingan seperti itu, Saudari Natasha. Bagaimana Saudari Natasha, apakah bisa diterima jawabannya? Baiklah, saya sudah bisa menerima jawaban dari Saudari. Oke, baik, terima kasih kepada
Saudari Natasha yang telah memberikan pertanyaan. Dan dengan berakhirnya pertanyaan yang tadi, maka berakhir pula sesi presentasi pada mini riset Saudari Diana Lestari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Pada kali ini presentasi akan dibawakan oleh Saudari Rena, yang di mana laporan penelitiannya berjudul Desa Kotangan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Kepada Saudari Rena, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah membuka presentasi mini riset saya kali ini. Nah, saya perjelas lagi. Mini riset saya itu mengenai permainan guli atau kelereng yang ada di Desa Kotangan, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, adapun latar belakangnya yaitu permainan guli yang biasa disebut dengan nama kelereng merupakan permainan tradisional Melayu yang digemari oleh anak-anak pada masa lapang mereka. Nah, guli ini dimainkan dengan cara dilontarkan dengan tepat yang akan mengenakan guli lawan. Nah, di Desa Kotangan sendiri, yaitu salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang ada atau terdapat permainan tradisional yang masih eksis saat ini. Nah, guli ini merupakan salah satu contohnya. Guli merupakan permainan yang turun-temurun masih dimainkan, tak terlepas dari orang tua kita, bahkan kakek nenek kita. Permainan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, biasanya jumlah pemain tidak terhingga menyesuaikan keberadaan anak-anak di desa kami. Nah, permainan ini dimainkan dengan cara menggulir guli menggunakan salah satu atau kedua tangan. Nah, adapun metode penelitiannya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, ini ada dokumentasi permulaan permainan pada permainan guli, di mana para pemain akan melontarkan guli yang mendekati garis atau kotak yang ada pada lapangan yang mereka sediakan. Nah, setelah itu guli dilemparkan dengan jarak 1-2 meter. Untuk memulainya, pemain harus menggulir guli terlebih dahulu. Selanjutnya, guli yang terdekat dengan kotak atau lingkaran akan bermain lebih dahulu. Namun, jika guli yang ia gulirkan masuk ke dalam kotak, maka ia akan didiskualifikasi dari permainannya. Kemudian, permainan akan tetap berlanjut. Siapa yang sudah mengentas guli yang ada di dalam kotak hingga keluar, maka ia mempunyai kekuatan untuk mengentas guli lawannya keluar dari permainan ini. Jika hal ini terjadi, maka pemain bertahan adalah pemenang dari permainan ini. Dan ia berhak membawa semua guli yang ada dalam kotak yang tersedia. Maka tak jarang perselisihan terjadi ketika ada pemain yang berlaku licik. Tetapi dengan rasa persahabatan dan kekeluargaan mereka, kadang permainan tetap berlanjut dengan memaklumi hal-hal yang bisa dibahasakan. Alah, udahlah, biasa aja dia licik, katanya. Biar aja dia licik, katanya. Allah kan mah tahu, kata mereka begitu. Kemudian permainan mereka lanjutkan hingga selesai. Nah, ini ada dokumentasi cara mereka memainkan guli. Oke, baik. Adapun makna dari permainan ini, yaitu memberikan pengajaran mengenai arti kejujuran, ketelitian, kegigihan, dan daya ingat, serta fokus
pada anak-anak yang memainkannya. Demikian hasil mini riset saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Rena yang sudah memaparkan hasil penelitiannya. Sampailah kita kepada sesi tanya jawab, yang dimana pada sesi tanya jawab silakan kepada dua orang penanya. Saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, Saudari Husna, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Rena. Pertanyaannya adalah, apakah ada sebuah hukuman ataupun sanksi kepada para pemain guli yang kalah dalam permainan atau bagaimana? Soalnya di kampung saya biasanya tuh kan, kalau bermain guli ada kayak sanksi ataupun hukumannya gitu. Misalnya kalau kau kalah nanti kau bakal lari ya, kayak gitu. Apakah ada sih sebuah hukuman di permainan guli pada daerah kalian seperti itu? Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Husna sebagai penanya. Saya kembalikan kepada Saudari Rena untuk menanggapi. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi sesuai dengan lokasi berbeda dengan yang ada di sini di Desa Petangan itu, sanksinya hanyalah sebuah guli yang mereka bawa pulang kalau mereka memenangkan permainan itu, tidak dengan sanksi-sanksi yang lari keliling lapangan ataupun push up ataupun yang lainnya gitu kan. Jadi mereka nanti itu kan di dalam kotak guli yang mereka gitu, sum-suman gitu kan, main 10-an atau 5-an gitu. Jadi nantinya mereka yang menang akan bawa pulang dari itu. Bagaimana tanggapannya, Saudari? Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudara Rena. Berarti kalau di tempat kalian tidak ada yang namanya ganjar atau sanksi gitu ya. Cuman lebih kepada kalau misalnya dia kalah, maka guli dia habis gitu kan. Dan yang menang, dia akan mendapatkan guli yang lebih banyak gitu kan. Kemudian, apakah seorang yang kalah tadi ataupun seorang pemain yang tidak memiliki guli boleh meminjamkannya kepada pemain yang memiliki banyak guli? Seperti itu, Saudari. Maksudnya kita minjem gitu sama yang banyak gulinya. Iya, maksudnya si pemain yang nggak punya guli ini bisa nggak meminjam gulinya sama orang lain seperti itu. Tapi yang dalam satu ruang lingkup yang bermain itu aja gitu. Oh, kalau di sini tergantung orangnya, tergantung anaknya. Kalau mereka baik, nah mereka gitu. Adapun yang biasa mereka lakukan kalau mereka nggak punya guli gitu kan, mereka cuman minjem gacor kan, istilahnya gacoran gitu kan, cuman pakai satu guli, mereka cuman untuk adu kekuatan, adu fokus, adu ketelitian kayak gitu. Jadi tepat sasaran enggak gitu kan. Jadi kalau mereka tepat sasaran, ya udah dia bakalan menang gitu. Baik, terima kasih kepada Saudara Rena. Saya dapat menerima jawaban Anda. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya sesi pertanyaan kedua, saya persilahkan. Saya ingin bertanya moderator. Saya silakan Saudari Harisma. Baik, saya ingin bertanya kepada Saudari Rena, apakah permainan guli ini selalu dimainkan oleh anak-anak di setiap harinya ataupun pada musim tertentu saja gitu? Terima kasih. Oke, baik, langsung dijawab. Nah, permainan guli ini adalah permainan yang ramah lingkungan ya kan, seperti yang kita ketahui. Nah, jadi mereka memainkan guli ini yang saya lihat gitu kan, saya sering lewat,
mereka main tiap hari gitu. Adapun waktu itu sepulang sekolah, apalagi sekarang itu pulang sekolah cepat gitu kan, jam-jam 11 itu udah pulang. Nah, mereka sering memainkan sehabis pulang sekolah. Pulang sekolah itu mereka main, kemudian nanti sampai siang atau sore kalau tidak hujan, mereka lanjut tuh sampai sore. Tidak menunggu musim-musiman gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rena atas penjelasannya, saya dapat menerima itu. Baiklah, saya ambil alih dengan berakhirnya presentasi dan sesi diskusi kita pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua. Pada kali ini kita akan membawakan sebuah presentasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Natasha Regita Cahyani Silalahi terkait dengan permainan tradisional Batu Lima di Desa Kalang Simbara. Kepada Saudari Natasha Regita Cahyani Silalahi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan permainan tradisional Batu Lima di Desa Kalang Simbara. Latar belakang. Permainan tradisional merupakan salah satu keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Lebih dari 100 jenis permainan tradisional tersebar di seluruh wilayah yang berbeda-beda. Menurut Wahyu Ningsih, permainan tradisional adalah permainan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dan merupakan hasil dari penggalian budaya lokal yang di dalamnya banyak terkandung nilai pendidikan dan nilai budaya, serta yang menyenangkan hati yang memainkannya. Permainan tradisional adalah suatu jenis permainan yang ada pada satu daerah tertentu yang berdasarkan kepada budaya daerah tersebut. Permainan tradisional biasanya dimainkan oleh orang-orang pada daerah tertentu dengan aturan konsep yang tradisional pada zaman dahulu. Pembahasan. Di Desa Kalang Simbara merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deri. Di desa ini, sistem budaya tradisional masih ada hingga sekarang, walaupun sudah mulai memudar. Dan salah satunya itu adalah permainan tradisional yang dulunya banyak dimainkan oleh anak-anak di desa ini sebelum mengenal dan menggunakan gadget. Namun di masa sekarang sudah jarang terlihat anak-anak yang memainkan permainan tradisional. Sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi anak-anak, apalagi karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Permainan tradisional juga dapat melatih kemampuan sosial para pemainnya, karena dalam satu permainan pasti membutuhkan beberapa orang, sehingga untuk mendapatkan orang untuk diajak bermain, sehingga melatih kemampuan sosialnya dalam lingkungan. Permainan tradisional rakyat merupakan sebuah tradisi yang diteruskan secara turun-temurun oleh masyarakat mulai dari zaman dahulu hingga sekarang. Permainan itu masih menggunakan alat yang tradisional juga, yang masih mudah didapatkan dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Permainan tradisional dari satu etnik dengan etnik lainnya memiliki perbedaan dan banyak variasi, tapi sebenarnya ada juga kemiripan antara etnik yang satu dengan etnik yang lainnya. Menurut M. Zaini Alif, yang mengatakan mengenai permainan rakyat bahwa ada sekitar 200 lebih permainan rakyat yang berasal dari Sabang sampai Merauke yang memiliki. Salah satu permainan tradisional yang ada di Desa Kalang Simbara yaitu permainan Batu Lima. Permainan Batu Lima merupakan salah satu permainan tradisional yang sering dimainkan. Ini dapat dikatakan permainan santai untuk melatih kecepatan karena cara bermainnya misalkan santai namun harus cepat, yang dimana permainan menggunakan kerikil. Permainan Batu Lima ini cara bermainnya gampang-gampang susah. Disebut demikian karena untuk memainkan permainan ini dibutuhkan kecepatan, kelincahan, dan konsentrasi yang lumayan tinggi. Akan tetapi permainan ini sangat seru jika dimainkan secara beramai-ramai. Cara permainannya pun terbilang mudah dengan mengumpulkan 5 buah kerikil dan membuat 1 buah guli sebagai gacotnya. Kemudian kerikil disebar lalu gacotnya dilempar persatu.
Kemudian jika berhasil masuk ke tingkat 2 dengan mengumpulkan kerikil langsung sekali 2 buah dan begitu seterusnya. Permainan ini dapat dilakukan dengan teruskan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat mulai dari zaman dahulu hingga sekarang. Permainan tradisional di sini adalah permainan anak-anak dari bahan sederhana sesuai aspek budaya dalam kehidupan masyarakat. Permainan tradisional yang semakin hari semakin hilang ditelan perkembangan zaman, menyimpan sebuah keunikan, kesenian, dan manfaat yang lebih besar seperti kerjasama tim yang terkadang juga membantu meningkatkan daya pikir otak. Berbeda dengan permainan anak zaman sekarang yang hanya duduk diam memainkan permainan dalam gadget dan sebagainya. Setiap daerah memiliki permainan tradisional yang berbeda-beda. Permainan batu lima merupakan permainan yang dulunya sering dimainkan oleh anak-anak, di mana permainan ini merupakan permainan yang terbilang santai tapi juga mengandalkan kecepatan yang dimainkan oleh minimal 2 orang. Apalagi jika dimainkan secara beramai-ramai maka akan lebih menambah keseruan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Natasha Silalahi yang telah memaparkan materinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi dari teman kita ini, saya persilahkan untuk 2 orang penanya. Bagaimana kepada teman-teman, saya persilahkan. Izin bertanya, Saudari. Baik, kepada Saudari Hairisma, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Natasha. Apa yang menjadi latar belakang Anda melakukan penelitian tentang permainan tradisional batu lima tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hairisma. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Saudari Natasha. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Risma. Jadi latar belakang saya mengambil permainan ini adalah karena pada zaman dulu itu permainan batu lima ini merupakan salah satu permainan yang populer dimainkan oleh anak-anak di sekitar sini. Apalagi biasanya sih permainan ini dimainkan oleh perempuan karena permainannya yang bisa dibilang santai, bisa dimainkan di depan rumah. Jadi saya mengambil ini karena permainan ini merupakan permainan yang banyak dulunya dimainkan, walaupun jika dilihat sekarang ini masih ada yang memainkan walaupun hanya tinggal satu-satu, itu pun palingan anak-anak SD, begitu saja. Bagaimana kepada Saudari Hairisma, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih untuk jawabannya pada Saudari Natasha. Saya dapat menerima. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudari Hairisma. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Saudari. Baik, kepada Saudari Diana dipersilahkan. Saya ingin bertanya kepada Saudari Natasha, bagaimana nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional batu lima tersebut? Terima kasih. Bagaimana Saudari Natasha, mungkin bisa langsung dijawab terkait dengan pertanyaan dari Saudari Diana. Baik, terima kasih atas pertanyaan Saudari Diana. Jadi nilai budaya dari permainan ini bisa dimainkan misalnya ada beregu dua orang dalam misalnya orang itu terbagi dalam 2 kelompok gitu. Jadi mereka harus saling memikirkan cara supaya dapat mengumpulkan batu dengan cepat, seperti itu. Jadi mereka harus memiliki taktik atau trik-trik supaya dapat memenangkan permainan tersebut di
dibandingkan kelompok lawannya. Seperti itu, Saudari. Terima kasih untuk jawaban Saudari Natasha. Jadi nilai-nilai budaya yang ada pada permainan tradisional batu lima ini hanya ada di cara bermainnya seperti Iya, begitu Saudari, juga untuk melatih kebersamaan mereka untuk memiliki komunikasi yang baik antara teman satu gergagunya, seperti itu, untuk mendapat menjadi pemenang dalam permainan tersebut. Begitu, Saudara. Baik, terima kasih untuk jawabannya Natasha. Silalahi, saya dapat menerimanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Diana. Izin sebelumnya, saya ingin bertanya juga terkait dengan batu lima tadi. Kan di kampung saya kan batu lima itu kan juga ada, tapi namanya marsimbak gitu kan. Nah, di kampung kami itu kan marsimbak itu bukan hanya dengan 5 batu saja yang digunakan gitu kan. Bisa dia pakai 15 batu, 10 batu, ataupun 30 batu. Itu tergantung dengan pemainnya mau berapa gitu kan. Nah, apakah di desa kalian tadi, di desamu, permainan batu lima itu hanya dimainkan oleh menggunakan 5 batu saja, atau dia bisa lebih seperti itu? Izin menjawab, jika di tempat saya itu dia hanya menggunakan 5 batu saja, Saudara. Oh, baik-baik Saudari, saya dapat menerima jawaban Anda. Terima kasih. Mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada materi Saudari Natasha Silalahi ini, maka presentasi pada hari ini saya panjatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.